magang di luar negeri, dan juga bimbingan teknis SMK Pusat Keunggulan skema reguler tahun 2024. Terima kasih pada Bapak Ibu semua telah hadir pada acara Zoom hari ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Jahani SEMM atas laporan kegiatannya. Untuk selanjutnya adalah arahan dan pembukaan kegiatan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Wardani Sugianto MPD selaku Direktur Sekolah Menengah Kejuruan. Kepada Bapak Dr. Wardani Sugianto MPD dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak April. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang kita hormati bersama Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Ibu Gigi Yuliati. Yang saya hormati koordinator kelompok kerja PKPTK, Bapak Dr. Jahani, serta dengan jajarannya. Yang saya hormati penanggung jawab kegiatan Bapak Sutrianto. Yang saya hormati Kasubag Tata Usaha Bapak Bangkai Trimurti. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala SMK Pusat Keunggulan skema reguler lanjutan atau yang mewakili. Yang saya hormati Pak Kepala Bidang SMK yang berkenan hadir membersamai kami dalam sosialisasi pemanfaatan anggaran SMK PK lanjutan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena limpahan dan rahmat-Nya pada pagi hari ini kita dapat menyelenggarakan sosialisasi secara daring, yaitu pemanfaatan anggaran dari bantuan pemerintah SMK Pusat Keunggulan skema lanjutan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Di tahun 2023 pelaksanaan program SMK Pusat Keunggulan skema lanjutan berjalan cukup baik, lebih-lebih yang sudah memperkuat SMK Pusat Keunggulan dengan skema pemadanan dukungan yang dampaknya sangat nyata, ya, sangat nyata dihasilkan kemitraan-kemitraan yang semakin kokoh. Dan harapan kami Bapak dan Ibu untuk SMK PK lanjutan, ya, SMK PK lanjutan saya ingatkan di tahun ini coba tolong dijalin kerjasama dengan industri untuk menangkap peluang skema pemadanan. Nah, apakah boleh nanti SMK PK lanjutan itu setelah melaksanakan program-program lanjutan itu, nanti kalau ada pendaftaran tahap kedua itu mendaftar pemadanan masih diizinkan. Namun ini masih proses, kami sedang konsultasi dengan Ibu Dirjen apakah kami diizinkan untuk membuka tahap yang kedua. Tetapi silakan untuk persiapan untuk mencari mitra-mitra untuk pemadanan dukungan. Nah, kembali kepada pemanfaatan anggaran Bapak dan Ibu, seperti tahun yang lalu, pemanfaatan anggaran dari SMK Pusat Keunggulan adalah untuk peningkatan pembelajaran. Nah, untuk peningkatan pembelajaran, Bapak dan Ibu, terima kasih luar biasa sudah berjalan, tidak hanya di konsentrasi keahlian yang diunggulkan, tapi sudah merambah ke konsentrasi keahlian yang lain, terutama pada sinkronisasi kurikulum. Ini luar biasa, teman-teman dari industri merasa dihargai
teman-teman dari industri merasa dilibatkan dalam menyusun kurikulum, dalam sinkronisasi kurikulum. Tolong hal yang baik ini diteruskan Bapak dan Ibu agar kurikulum kita benar-benar menjawab kebutuhan kepekerjaan sesuai dengan permintaan industri. Kemudian dari dampak itu Bapak dan Ibu, mereka dengan rela, dengan senang hati hadir di satuan pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran baik kepada guru, baik kepada siswa di kelas melalui praktisi mengajar. Bahkan beberapa industri dengan rela juga mendampingi terkait dengan penguatan kemitraan, penguatan dengan industri yang lain, mempersilahkan guru-guru untuk melakukan magang di industri, bahkan diberikan mes, diberikan pendampingan dengan baik. Inilah hasil-hasil dari kemitraan yang sudah kita lakukan. Nah, mari kita refleksi Bapak dan Ibu, apakah semua SMKPK skema lanjutan ini sudah melaksanakan dengan optimal? Nah, kalau belum, mari Bapak dan Ibu, kita akan menerima bantuan lagi. Mari kita refleksi apa kekurangan tahun-tahun sebelumnya dan kita lakukan perbaikan-perbaikan untuk penyempurnaan kemitraan, penyelarasan dengan dunia usaha dan dunia industri. Agar apa? Agar outcome kita, output kita semakin tinggi, sinkronnya dengan kebutuhan industri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bantuan yang pertama adalah untuk pembelajaran tadi sinkronisasi kurikulum, magang guru, ya, kemudian praktisi mengajar. Nah ini silakan Bapak dan Ibu. Dana kita lebih tinggi daripada tahun yang lalu, senilai 250 juta. Dan itu harapannya kalau di KK yang diunggulkan sudah terpenuhi, silahkan untuk bisa ke KK yang lain. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, ada 150 juta untuk bantuan fasilitasi magang luar negeri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini sudah kita umumkan sejak bimbingan teknis tahun 2023 bahwa tahun 2024 kita akan memberikan fasilitasi siswa magang ke luar negeri. Nah, harapan kami Bapak dan Ibu sudah mempersiapkan siswa-siswa kelas 12 yang nanti akan ikut magang ke luar negeri. Kami batasi minimal 10, kami batasi dengan jumlah 10 anak. Nah, 10 anak ini kita fasilitasi dengan bahasa asing sesuai dengan kemana sekolah akan mendampingi siswa untuk magang ke luar negeri. Salah satunya ke Jepang yang berpotensi tinggi, ke Jerman juga berpotensi tinggi, dan ke Korea juga berpotensi tinggi. Silakan untuk ditangkap peluang itu, karena ini bagian daripada terlibat kita dalam politik luar negeri yang bebas aktif dalam menjawab atau mendukung kebutuhan negara lain di dalam pemenuhan kepekerjaan. Bapak dan Ibu, ratusan juta di Eropa Timur, di Jerman, di Jepang, di Korea, mereka membutuhkan tenaga kerja tingkat menengah untuk memenuhi kebutuhan kepekerjaan di negara mereka. Yang sudah tertata rapi, yang sudah teridentifikasi, pemetaannya juga rapi, lebih-lebih salary-nya atau honor untuk penghasilan yang didapatkan juga sangat tinggi dilihat dari sisi Indonesia. Maka mari Bapak dan Ibu kita antarkan anak-anak kita untuk mengikuti pemagangan ke luar negeri yang harapannya sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendidikan. Itu harapannya meringankan seringan mungkin siswa berangkat ke luar negeri. Sehingga bantuan ini mengalir dari Kemendikbudristek melalui fasilitasi bahasa asing dan melalui Kemenaker itu untuk fasilitasi pengiriman ke luar negeri. Jadi Bapak dan Ibu, terutama teman-teman bursa kerja khusus, tolong dilibatkan Bapak dan Ibu untuk menjalin kerjasama dengan sending organization.
supaya sending organization yang ada di Kemenaker, daftarnya ada, bisa di-download, dan itu adalah sending organisasi yang sudah disertifikasi oleh Kemenaker. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, bantuan 150 juta untuk pemagangan ke luar negeri ini, kalau tidak ada siswa yang ikut, maka bantuan ini akan kita hentikan. Artinya tidak bisa dialihkan ke yang lain. Maka upaya-upaya yang perlu Bapak Ibu lakukan, tolong untuk segera mendampingi siswa-siswanya, mempromosikan kepada siswa-siswanya agar capaian 10 anak itu bisa tercapai pemagangan ke luar negeri. Kalau Bapak dan Ibu baru pemula, belum pernah, bisa benchmark, bisa studi tiru di sekolah-sekolah lain yang sudah melaksanakan pengiriman pemagangan ke luar negeri yang sudah bekerja sama dengan sending organization atau SO. Sehingga pelatihan bahasa asing ini segera akan kita kucurkan Bapak dan Ibu. Segera akan kita kucurkan supaya Bapak dan Ibu bisa melaksanakan kegiatan. Nah, bagaimana pemanfaatan anggaran untuk magang ke luar negeri itu nanti diserahkan langsung ke Bapak dan Ibu pelaksanaannya untuk pelatihan bahasa asing. Nah, misalnya bantuan 150 juta itu dibuat klasikal, bisa untuk 15 anak, ya silahkan, itu lebih bagus. Tapi minimal 10 anak. 10 anak. Oh ternyata 15 anak bisa Pak, ya silahkan, lebih bagus itu. Ya, karena kan klasikal itu tergantung lembaga yang nanti memberikan pelatihan bahasa asing. Atau Bapak Ibu guru yang kompeten di bidangnya yang memberikan pelatihan bahasa asing. Kalau satu kelas itu bisa 20 anak, 15 anak dengan biaya yang sama, kenapa tidak kita lakukan? Efisiensi itu kita lakukan. Jadi tolong Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita tangkap peluang pekerjaan yang menjanjikan di luar negeri ini dengan kita mencoba yang baru pemula mengirimkan anak kita sejumlah 10 anak. Kami targetkan seperti itu. Nah, bagi yang lebih dari 10 anak bagaimana? Sudah kami berikan wadah melalui pendampingan atau kepada pendampingan pelatihan bahasa asing yang ada dalam anggaran tersendiri yang kami menyediakan untuk 3.200 dan saat ini sudah terdaftar 11.000 anak dan sedang kami lakukan kurasi karena ada yang mengirimkan bukan kelas 12. Jadi tolong Ibu optimalkan kelas 12 sehingga akhir tahun kita punya target dan punya capaian, entah itu bulan Oktober, bulan November baru terkirim, tapi di akhir tahun kita bisa melaporkan bahwa 10 anak ini sudah terkirim. Baik mungkin arahnya ke Jerman atau pengennya ke Jepang, pengennya ke Korea, ini sudah kita dampingi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, lebih teknis nanti akan dijelaskan bagaimana pelatihan bahasa asing yang akan berjalan, kemudian bagaimana pemanfaatan anggaran. Harapan kami Bapak dan Ibu, karena sudah tahun yang kedua, ada yang tahun ketiga, pemanfaatan anggaran untuk pembelajaran harapan kami tidak terlalu bertele-tele, sehingga Bapak dan Ibu kami memprogramkan ketika bimbingan teknis kepala sekolah yang akan kita mulai di bulan Maret nanti, kepala sekolah akan kita upayakan bersama dengan kami lebih banyak membahas terkait dengan refleksi pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka, bagaimana kita yang saat ini masih lemah di bidang pembelajaran terdiferensiasi, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, itu nanti yang akan kita lakukan ketika kepala sekolah kumpul dalam bimbingan teknis secara luring. Kemudian perencanaan berbasis data, kemudian pembelajaran berbasis DEVA, bagaimana penyelenggaraan dan lain sebagainya. Nah, sementara terkait dengan anggaran, nanti akan diatur secara tersendiri, sehingga kepala sekolah hadir dalam BIMTEK
luring itu tidak berpikir lagi terkait dengan pemanfaatan anggaran, tetapi lebih berpikir bagaimana dilihat dari pengelolaan SMK dan efisiensi dan efektivitas dalam capaian-capaian program-program IKM, program-program perencanaan berbasis data, program-program pengembangan model-model pembelajaran TEPA, model pembelajaran berbasis kelas industri, maupun juga model-model pembelajaran berbasis performa ya. Performa itu pada kelompok seni yang memang kita perlu memahami, dan juga model pembelajaran berbasis produksi atau project atau berbasis project melalui P5 yang selama kita masih perlu penyempurnaan, perlu peningkatan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selamat mengikuti pendampingan BIMTEK daring ini, dan saya minta keseriusan Bapak dan Ibu untuk mengikuti ini sehingga nanti saat bimbingan teknis secara luring, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah sudah bisa memaparkan apa yang terbaik dan menyampaikan apa kekurangan, dan bisa dilakukan refleksi bersama dengan SMK yang lain dan juga dengan para narasumber yang nanti akan kami hadirkan. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka penguatan proses pembelajaran berbasis dunia kerja, maka kegiatan pendampingan atau bimbingan teknis, kegiatan bimbingan teknis SMK Pusat Keunggulan skema reguler lanjutan dalam pemanahan anggaran, baik untuk pemagangan maupun juga untuk pembelajaran tahun 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Waktu kami kembalikan kepada Mbak April. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. Wardani Sugianto MPD yang telah membuka dan memberikan arahan dalam kegiatan sosialisasi bantuan pemerintah untuk persiapan peserta didik magang di luar negeri. Kepada Bapak Dr. Wardani Sugianto MPD dipersilahkan melanjutkan aktivitasnya kembali apabila ada agenda atau kegiatan yang perlu dihadiri. Untuk selanjutnya adalah sosialisasi bantuan pemerintah untuk persiapan peserta didik magang di luar negeri yang akan disampaikan oleh Ibu Tri Haryani SPD selaku PIC Tata Kelola Tim Kerja Bidang Penjaminan Mutu Peserta Didik dan Tata Kelola, dan akan dimoderatori oleh Ibu Rita Sugiani dari Direktorat SMK. Selamat siang Ibu Tri Haryani, apakah sudah bergabung? Selamat siang Mbak April. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Jelas ya suara saya Mbak April? Jelas Bu. Selamat siang Mbak Rita, apakah sudah bergabung? Sudah Mbak April. Ya baik. Baik, terima kasih Ibu Tri Haryani dan Ibu Rita Sugiani. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak April. Selamat datang Ibu Tri Haryani. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati para undangan atau peserta SMK Pusat Keunggulan yang berbahagia. Bersyukur kita karena telah diberi nikmat berupa kesehatan dan kesempatan tentunya untuk menghadiri kegiatan ini. Sebagaimana telah kita ketahui, saat ini akan ada penjelasan tentang pemanfaatan anggaran untuk penguatan persiapan program magang luar negeri tahun 2024. Begitu. Saya dengan Rita selaku moderator terlebih dahulu akan menjelaskan ketentuan sesi kali ini. Kita akan terlebih dahulu mendengarkan pemaparan dari narasumber kita pagi hari ini selama kurang lebih 30-40 menit. Selanjutnya barulah acara kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab sampai dengan pukul 12.00 waktu Indonesia Barat siang ini.
Baiklah, kita mulai saja sesi ini dengan mendengarkan bersama materi dari narasumber kita, Ibu Tri Haryani SPD, PIC, Tim Kerja Bidang Penjaminan Mutu Peserta Didik dan Tata Kelola. Dipersilakan kepada Ibu Tri. Baik, terima kasih Mbak Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Ibu Dr. Insinyur Kiki Liati MSc. Yang kami hormati Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, Bapak Dr. Wardani Sugianto MPD. Kepala Subbag Tata Usaha Direktorat SMK, Bapak Bangkit Arimurti STMAP. Yang kami hormati Ketua Tim Kerja di lingkup Direktorat SMK. Yang kami hormati Kepala Bidang SMK yang memang mengikuti program ini. Lalu seluruh peserta sosialisasi dan pendampingan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya langsung izin share screen. Sudah terlihat Mbak Rita? Sudah, Ibu Tri. Oke, baik Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan Pak Direktur, program bantuan pemerintah untuk penguatan persiapan magang siswa luar negeri ini adalah program baru di tahun 2024. Jadi program ini memang baru diluncurkan di tahun 2024. Dan program ini sebenarnya ada program khusus untuk bantuan pemerintahnya. Dan ini sudah disosialisasikan di bulan Januari dan pendaftarannya sudah di-close di bulan Februari di tanggal 8 Februari 2024. Dan sejauh ini sekolah yang mendaftar adalah sebanyak 313 sekolah dengan jumlah usulan siswa sebanyak 11.000. Dan ini tentu saja melebihi ekspektasi kami gitu ya, karena target kita untuk khusus program bantuan pemerintah penguatan persiapan magang siswa luar negeri ini sebanyak 3.200. Nah, untuk mengakomodir kekurangan kuota dari jumlah siswa yang ikut program ini, maka Pak Direktur mengambil kebijakan bahwa program ini akan dilaksanakan di program SMK PK baru, SMK PK lanjutan, dan masuk juga ke program bantuan pemerintah untuk revolusi industri 4.0. Jadi untuk mengakomodir jumlah alokasi siswa yang memang ternyata banyak peminatnya untuk program ini dan juga untuk mensupport program nasional kita untuk magang siswa ke luar negeri ini, di mana di tahun 2024 ini ditargetkan sebanyak 20.000. Baik Bapak Ibu, untuk aturan pemagangan luar negeri sendiri ini masih penerbitnya adalah Permenaker nomor per 08/Men/5 Romawi 2008. Nah, program ini Bapak Ibu adalah merupakan bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan utuh dan terpadu di Indonesia dan di luar negeri oleh lembaga pelatihan kerja atau perusahaan atau instansi pemerintah atau lembaga pendidikan di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur dan atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam produksi barang dan jasa dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Dan Bapak Ibu, ternyata sekitar 70% untuk proses pembelajaran sebenarnya terjadi dalam aktivitas sehari-hari atau dalam pekerjaan sehari-hari. 20% itu bisa sharing, 10% itu formal. Jadi kalau SMK tentu saja ada project based learning, lalu ada PKL, ini merupakan bagian dari pembelajaran, proses pembelajaran. Baik Bapak Ibu, untuk khusus program luar negeri ini adalah ke wilayah lokasi yang memang mempunyai
sasaran-sasaran yang setiap tahunnya itu sudah punya target gitu untuk siswa magang. Nah, yang pertama ini yang paling banyak adalah negara Jepang. Program ini adalah kerjasama Indonesia dengan Jepang melalui program pengiriman sumber daya manusia dalam berbagai skema. Nah, di antaranya adalah ada program magang yang disebut dengan Technical Intern Training Program. Lalu ada juga Specified Skill Workers, itu untuk pekerja berketerampilan spesifik. Ini biasanya harus mempunyai 2 sertifikat, yaitu sertifikat kemampuan bahasa, minimum itu N4 atau N3, lalu juga mempunyai sertifikat SSW. Lalu yang ketiga adalah ada program Japan Internship Program, ini diterbitkan oleh Ministry of Economy, Trade and Industry. Lalu program lainnya yaitu diterbitkan oleh negara Jepang, yaitu mereka menggunakan skema Ausbildung. Itu ya, mungkin Bapak Ibu ya sekolah yang memang sudah pernah mengikuti program ini, pasti tahu nih program Ausbildung ini seperti apa. Jadi di Jerman juga punya program untuk magang, tapi di sini harus ada educational-nya juga dan juga bekerja untuk magang. Nah, Bapak Ibu ini ada program perkembangan magang kerja di Jepang gitu. Nah, di tahun 2023 per Juni itu melalui program Technical Intern Training Program itu di Jepang itu cukup banyak, yaitu sejumlah 358.159. Lalu terdapat juga 25.000 WNI di tahun 2021. Lalu untuk program SSW sendiri di tahun 2022 24 orang itu masuk skema Specified Skill Worker. Ini dengan skill worker sendiri itu berjumlah 17.599 warga negara Indonesia. Walaupun WNI bukan termasuk yang terbanyak ternyata, tapi masuk salah satu negara Asia yang memang mengikuti program untuk magang dan bekerja di Jepang. Dan menurut permintaan di tahun 2024 ini juga semakin bertambah gitu ya Bapak Ibu. Nah, dengan permintaan dan demand yang banyak inilah kita mengambil peluang untuk mengirimkan tenaga kerja atau supply untuk program magang di tahun 2024 ini untuk memenuhi kebutuhan dari pemerintah Jepang. Nah, Bapak Ibu, untuk program magang Jerman ini adalah program Ausbildung, di mana programnya ada pendidikan dan pelatihan profesi dilakukan selama 3 tahun, dan umumnya para pemagang ini disebutnya Azubi itu, dia selain belajar dan langsung praktek di perusahaan. Jadi dalam seminggu itu ada schedule untuk misalnya belajar berapa hari, lalu praktek berapa hari. Lalu program ini juga pada akhir pendidikan itu bisa mengikuti ujian dan apabila dinyatakan lulus akan menerima 1 sertifikat profesi, yaitu ijazah sekolah dan 1 sertifikat dari perusahaan. Dan tujuan dari Ausbildung ini adalah untuk memberikan pendidikan, pelatihan provinsi kepada para Azubi untuk menjadi tenaga ahli sesuai dengan bidang yang mereka pilih dan siap bersaing di dunia kerja di negara manapun. Namun untuk syaratnya tentu saja mereka harus memiliki sertifikat bahasa asing yang diterbitkan oleh Goethe Institute. Itu minimum requirements-nya adalah B1, B1. Dan ini ternyata tidak mudah untuk mendapatkan B1 ini. Lalu tentu saja kalau memang sudah officially dia menjadi peserta magang, itu harus memiliki kontrak pemagangan dari perusahaan di Jerman. Lalu persyaratan berikutnya adalah mendapatkan visa pendidikan dari pemerintah Jerman. Nah, Bapak Ibu, untuk di tahun 2024 ini ada beberapa program yang diluncurkan oleh Direktorat SMK untuk menunjang
program magang siswa di luar negeri. Yang pertama tentu saja kalau Bapak Ibu sudah mengikuti program ini adalah tidak asing, yaitu dimulai dari tahun 2016 kita sudah launching program ini adalah untuk sertifikasi bahasa asing bahasa Inggris. Itu adalah untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris siswa-siswi Bapak Ibu, di mana di tahun 2024 ini direncanakan di bulan April Mei ini akan launching ke sekolah Bapak Ibu melalui kanal YouTube Direktorat SMK. Dinantikan yang Bapak Ibu, karena ini program yang memang baru akan berjalan. Sedangkan 2 program lainnya ini adalah sudah berjalan dan sudah close pendaftarannya Bapak Ibu, yaitu tentu saja program utamanya adalah penguatan penyiapan magang siswa luar negeri. Program ini fully support funding dari Direktorat SMK, banpernya langsung ke sekolah. Nanti sasarannya adalah SMK calon penerima bantuan dengan mengusulkan usulan peserta didik yang memang NISN-nya itu terdaftar di aplikasi Dapodik. Program ini adalah untuk memberikan bantuan bagi peserta didik yang mempunyai kemampuan serta kompetensi keahlian yang memenuhi standar, dan kita memberikan pembekalan agar persiapan untuk pelaksanaan program magang luar negeri siswa-siswi tersebut dapat sesuai dengan kebutuhan dan peserta didik benar-benar siap untuk pelaksanaan magang ke luar negeri. Jadi yang program ini kita memang seperti yang disampaikan Pak Dir itu ya yang memang siap dan ready to go untuk magang siswa luar negeri. Lalu bagaimana dengan sekolah yang memang belum punya pengalaman? Nah, tadi yang Pak Dir sampaikan bisa menggait sending organization atau lembaga pengirim yang memang sudah terbiasa untuk mengirimkan. Nanti Bapak Ibu bisa cek list of sending organization yang ada di website Kemenaker. Nanti saya coba share di chat box link untuk mengecek SO yang sudah terdaftar di Kemenaker. Dan pastinya kalau sudah terdaftar artinya tercertified oleh government, yang dimana yang mengeluarkan adalah Kementerian Tenaga Kerja. Lalu program lainnya yang kita support untuk menunjang program magang siswa luar negeri adalah untuk program sertifikasi bahasa asing non bahasa Inggris. Jadi kalau TOEIC kan special untuk bahasa Inggris gitu ya. Kalau yang ini adalah untuk non bahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu usulannya itu adalah memang untuk sertifikasi bahasa asing selain bahasa Inggris. Kalau ini hanya sertifikasinya saja. Program ini sebenarnya sudah launching di tahun 2023, jadi tahun kemarin ini sudah launching. Dan tahun 2024 ini kita lebih awal untuk sosialisasi dan membuka program ini melalui aplikasi Ktakola, dan ini sudah close di tanggal 15 Februari. Dan program ini juga mengarah kepada siswa untuk mempunyai additional value untuk sertifikasi bahasa asing non bahasa Inggris. Jadi bisa usulannya bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Korea, itu dipersilakan sesuai kebutuhan dari masing-masing sekolah Bapak Ibu. Lalu keuntungan magang luar negeri apa saja sih? Nah, yang terutama yang pasti adalah kita memenuhi demand dari kebutuhan negara tujuan, itu ya, entah Jepang, Jerman gitu. Tapi tentu saja bagi siswa itu sendiri atau sekolah itu sendiri banyak beneficial yang bisa didapatkan, yaitu pertama bisa mengaplikasikan apa yang dipelajari di SMK, jadi apa yang sudah dipelajari oleh siswa di sekolah, dan tentu saja dapat meningkatkan kemampuan bahasa asing. Karena tidak dipungkiri ketika harus ke negara tujuan, kita harus menyesuaikan bahasa asing apa yang mereka gunakan, agar tidak ada language barrier antara negara yang dituju atau negara yang relevan dengan program magang. Lalu mendapatkan pengalaman internship dan membangun jaringan. Nah, ini tentu saja ketika sudah sampai
out of the box gitu ya, sudah sampai ke luar negeri, itu akan bisa mendapatkan pengalaman, menambah pengetahuan dan wawasan, dan juga merasakan langsung bagaimana terjun di dunia kerja secara real gitu ya, apalagi sudah global gitu. Kita anggap ya global citizen lah ya. Lalu dapat memahami tata cara bisnis dan budaya kerja di luar negeri. Jadi selain bahasa asing yang harus dikuasai, untuk kompetensi lainnya itu diperlukan namanya budaya. Jadi tidak hanya budaya kerja, di sini memahami etos kerja, budaya kerja, industri luar negeri, membentuk kemandirian dan tanggung jawab, tapi juga budaya setempat secara sociable-nya seperti apa, lalu budaya bersosialisasi itu seperti apa. Nah, itu bisa didapatkan pada saat persiapan. Lalu tentu saja ketika magang di luar negeri, itu akan mendapatkan uang saku atau financial yang bisa didapatkan per bulan. Nah, Bapak Ibu, kalau berdasarkan pengalaman gitu ya, experience dari sekolah-sekolah yang sudah mengirimkan siswa-siswanya magang ke luar negeri, itu kok bisa menghasilkan financial yang cukup signifikan. Dia bisa membangun daerahnya, bisa membangun keluarganya, bisa mensejahterakan keluarganya. Jadi ternyata banyak yang bisa diuntungkan dari program magang luar negeri ini. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa isu, ada beberapa yang harus menjadi pertimbangan Bapak Ibu ya ketika untuk sampai ke luar negeri, yaitu adalah kemampuan bahasa asing, capability of the language, foreign language. Ini di beberapa negara, let's say Jepang, Korea gitu ya Bapak Ibu, itu misalnya bahasa Inggris saja itu nggak cukup gitu. Ternyata di negara tersebut untuk sociable-nya itu mereka strict with their own language. Jadi kalau misalnya Jepang ya mereka lebih firm, lebih priority-nya itu adalah bahasa mereka sendiri, bahasa Jepang. Nah, oleh sebab itu bagi para siswa-siswi lulusan yang akan magang gitu ya ke luar negeri, ini penguasaan bahasa Inggris saja tidak cukup, tapi perlu juga ditambah dengan kemampuan bahasa asingnya sesuai negara tujuan. Jadi at least komunikasi yang berjalan itu lancar tanpa adanya language barrier. Lalu juga terkait budaya, cultural. Jadi ternyata bukan cultural secara art, seni, budaya gitu ya, tapi budaya itu banyak hal, bisa budaya kerja, budaya industri, tata krama, dan lain sebagainya. Dan hal ini harus disiapkan matang-matang sebelum keberangkatan mereka ke negara tujuan untuk magang. Dua hal ini yang menjadi prioritas kita untuk membantu siswa-siswi persiapan sebelum magang luar negeri. Karena dua hal ini adalah yang menjadi priority concern kita gitu ya sebelum magang ke luar negeri. Jadi kalau kemampuan kompetensi nggak usah diragukan gitu ya. Kalau lulusan SMK kita siswa-siswinya itu sudah capable, sudah berkompeten untuk kompetensi sesuai kompetensi keahliannya. Tapi kalau kemampuan bahasa asing, adaptasi budaya, itulah yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah sebagai pengampu siswa-siswi tersebut. Lalu Bapak Ibu, tadi kan Pak Direktur sudah mention ya, untuk bantuan pemerintah yang akan diperoleh oleh sekolah penerima manfaat adalah sebesar 15 juta. Dan untuk SMKPK lanjutan dialokasikan sebanyak 10 siswa untuk persiapannya gitu ya Bapak Ibu. Jadi let's say 10 to multiply 15 itu sekitar 150 juta. Tapi kalau misalnya tidak dimanfaatkan, itu tidak boleh dialokasikan ke komponen pembiayaan lainnya. Jadi untuk yang 150 juta hanya khusus untuk program ini saja. Nah, yang pertama, anggarannya itu bisa dimanfaatkan untuk apa saja. Yang pertama itu adalah ada asesmen peminatan. Dalam asesmen peminatan ini, Bapak Ibu,
ini bisa dilakukan oleh sekolah, bisa juga tidak dilakukan oleh sekolah. Ada beberapa sekolah sudah dilakukan terlebih dahulu. Artinya supporting budgetingnya sudah disupport oleh sekolah. Dan apabila tidak dimanfaatkan oleh sekolah untuk dengan bumper ini, itu tidak masalah, tidak apa-apa. Jadi 4 komponen ini bisa sebagai optional. Oke. Jadi let's say assessment peminatan itu sudah dilakukan, jadi tidak dibutuhkan, berarti ini di-cut. Lalu yang tentu saja untuk mensupport tadi language barrier, perlu adanya pembelajaran intensif bahasa asing lainnya, non bahasa Inggris yang relevan sesuai dengan negara tuju. Jadi kalau yang negara yang dituju adalah Jepang, maka intensif pembelajarannya adalah bahasa Jepang. Bagaimana caranya siswa-siswi ini bisa menguasai sampai minimum requirements untuk sampai magang luar negeri. Let's say misalnya caregiver, misalnya dibutuhkan N3, jadi gimana caranya untuk pembelajaran ini bisa mencapai minimum requirements untuk kebutuhan user yang ada di negara tujuan. Jadi kalau N3 gimana caranya Bapak Ibu bisa mensupport siswa-siswinya sampai memperoleh sertifikat N3. Misal seperti itu. Lalu tentu saja ketika sudah pembelajaran untuk mengukur kemampuan bahasanya gitu ya, ada namanya sertifikasi bahasa asing lainnya non bahasa Inggris. Nah ini kalau bahasa Jepang itu ada beberapa jenis tes, ada JLPT, GFT Basic, NAT Test. Nah ini Bapak Ibu disesuaikan dengan kebutuhan dari user. Jadi sertifikat apa yang dibutuhkan bahasa asingnya, levelingnya apa gitu, targetnya apa, jenis tesnya apa. Nah ini Bapak Ibu sendiri yang bisa berkoordinasi dengan sending organization, itu minimum requirements-nya sampai level mana gitu. Nah itu biasanya yang lolos untuk kualifikasinya. Lalu berikutnya adalah penguatan pembelajaran kompetensi kejuruan dan kebudayaan negara yang dituju. Nah Bapak Ibu biasanya untuk kebudayaan itu bisa dijadikan satu dengan pembelajaran bahasa asing. Jadi ada beberapa guru Jepang, sensei gitu ya, itu biasanya sudah sekaligus mempelajari kebudayaan dari negara tujuan tersebut. Jadi tidak hanya bahasa asingnya saja, tapi juga terkait kebudayaannya. Lalu berikutnya untuk kompetensi kejuruan, kita pastikan bahwa siswa juga sudah mempunyai kemampuan secara capability, kemampuan kompetensi kejuruannya gitu ya. Dia perlu terkait welding. Apabila yang dibutuhkan oleh user itu sampai E misalnya, tapi di sekolah baru sampai B pembelajarannya misalnya. Nah itu diperbolehkan Bapak Ibu untuk mengundang guru tamu atau trainer, sifatnya bisa pelatihan atau guru tamu, untuk datang ke sekolah untuk penguatan pembelajaran kompetensi kejuruan sesuai dengan negara tujuannya dan sesuai kompetensinya. Jadi untuk apa yang sudah dipelajari oleh siswa-siswi ini lebih diperkuat lagi di penguatan pembelajaran kompetensi kejuruan. Nah ini dipersilakan Bapak Ibu untuk mengundang misalnya dari industri gitu ya, untuk terlibat dalam penguatan pembelajaran kompetensinya, tapi yang memang sesuai dengan kebutuhan dari user. Jadi ketika dia sudah signing MOU antara siswa dan user, itu artinya dia sudah berkompeten di kejuruannya, kompetensi kejuruannya. Baik Bapak Ibu, ini sasarannya siswa, jadi walaupun fundingnya itu ke sekolah, tapi untuk pemanfaatannya oleh siswa, yaitu masing-masing siswa 15 juta, tapi tidak dipungkiri kalau misalnya lebih dari 15 juta, silakan disupport oleh sekolah gitu ya. Tapi kalau kurang dari 15 juta itu juga tidak masalah, karena kan tadi optional pilihannya itu adalah bisa 4 tadi, tapi bisa dipakai 3 saja atau dipakai 2 saja, yang penting adalah untuk mendukung persiapan siswa untuk magang ke luar negeri. Baik, bantuan ini tentu saja kalau SMKPK pastikan sudah punya NPSN dan terdaftar di Dapodik.
dan priority memang SMK yang sudah pernah melakukan program magang luar negeri. Kenapa kita minta seperti ini adalah agar sesuai arahan Pak Dir tadi bahwa harapannya di tahun ini bisa langsung memberangkatkan. Artinya kalau tahun ini keberangkatan, artinya pilihannya adalah diharapkan kepada sekolah-sekolah memang yang sudah mempunyai program magang. Dan program ini ketika sudah punya program ini artinya dia sudah berpengalaman. Dan kami harap ya di tahun 2024 ini memang sudah ada list of names, list of students yang memang sudah punya program magang luar negeri. Nah, lalu kita minta juga bagi SMK ini memiliki mata pelajaran bahasa asing yang relevan selain bahasa Inggris. Kenapa kita minta ini juga? Ini sebagai salah satu effort usaha dari sekolah gitu ya Bapak Ibu, ketika misalnya ada pelajaran bahasa asing lainnya misalnya Jepang gitu ya. Artinya kan ya paling enggak 10-20% or 30% gitu ya sekolah siswa sudah familiar dengan bahasa asing tersebut. Artinya sudah ada additional pembelajaran dari sekolah untuk mensupport pemantapan untuk bahasa asing lainnya. Bisa jadi juga dengan bahasa lainnya Jerman, Korea, dan lain-lain sebagainya. Nah, sasaran peserta didiknya tentu saja ini harus tercantum di NISN dan di Dapodiknya juga terrecord gitu ya dalam aplikasi Dapodik. Jadi kita cross check Bapak Ibu untuk yang Banper ini, khusus yang Banper penguatan persiapan magang luar negeri, kita cross check peserta didiknya langsung ke aplikasi Dapodik untuk melihat apakah benar siswa tersebut masih aktif di sekolah tersebut, apakah benar siswa tersebut masih terdaftar di Dapodik, dan apakah masih siswa usulan ternyata ada yang sudah berusia 24 gitu ya, itu apakah masih daftar di Dapodik atau tidak. Nah, itulah hal-hal yang kita perlu lakukan untuk memfilter usulan dari Bapak Ibu dan sekalian. Lalu peserta didik yang diusulkan itu memang sudah siap untuk mengikuti program penguatan persiapan magang luar negeri. Artinya siswa-siswi yang diusulkan itu paling tidak mempunyai surat izin dari orang tua yang memang orang tuanya udah paham program ini, karena kan tujuannya adalah sampai ke luar negeri. Karena terkadang PKL saja kadang orang tua yang jauh-jauh ya Bapak Ibu ya. Jadi masih memilihnya maunya di sekitar dekat sekolah gitu ya. Sedangkan ini kan harus sampai ke luar negeri. Nah, untuk meyakinkan Bapak Ibu gimana komitmen dari orang tua? Nah, mungkin perlu adanya surat izin dari orang tua peserta didik sebagai filter Bapak Ibu bahwa siswa ini bersedia untuk mengikuti program ini. Lalu tentu saja diprioritaskan bagi kelas 12, bagi SMK 3 tahun dan kelas 13 bagi SMK 4 tahun. Kenapa hal ini dilakukan? Karena kami harapkan tadi sasaran di 2024 itu dapat terpenuhi. Lalu berikutnya mungkin ini sudah biasa Bapak Ibu di pendaftaran SMK PK atau SMK Banper lainnya gitu ya. Ini adalah requirements yang harus dipenuhi oleh sekolah untuk mengikuti Banper luar negeri ini. Nah, Bapak Ibu, ini mungkin sudah di-share oleh teman-teman dari tim PKPTK. Kalau kami itu meminta untuk tahu bahwa sekolah itu sudah pernah melakukan magang, kita minta sekolah mengisi format ini. Ini bagi sekolah yang memang sudah pernah mengikuti program magang sebelumnya. Jadi kita minta nama alumninya siswanya berapa, NISN-nya berapa, lalu jenis kelaminnya perempuan atau laki-laki, tahun keberangkatnya tahun berapa. Jadi let's say kita starting point-nya itu adalah di tahun 2003. Jadi kalau memang ada yang berangkat di tahun 2023 dituliskan di sini, lalu negara tujuannya mana, lalu status magangnya itu masih berjalan atau sudah selesai. Lalu skema pemagangannya seperti apa? Apakah dilakukan secara mandiri atau dilakukan melalui lembaga pengirim atau sending organizations atau ada program lainnya. Lalu ketika dengan lembaga pengirim, itu lembaga pengirimnya namanya apa? Karena kita bisa mengecek track record untuk lembaga pengirim ini melalui
SO Kemenaker. Itu yang sudah terregister, yang sudah memang mempunyai track record untuk pengiriman. Lalu Bapak Ibu ngecek lembaga ini sudah terdaftar belum di Kemenaker. Nah, nanti saya kasih linknya. Lalu sektor kerjanya untuk magang ini apa? Bisa di machinery atau construction atau food and beverage, textile, nursery atau agriculture. Nah, berikutnya Bapak Ibu, inilah usulan. Jadi kalau misalnya di SMKPK lanjutan kan tadi dimintanya 10 ya, 10 siswa. Nah, itu Bapak Ibu mendaftarkan 10 siswa ini dengan nama siswa NISN, lalu jenis kelaminnya, negara tujuan, tanggal lahir adalah untuk menentukan dia usia berapa, lalu kelas berapa, konsentrasi keahlian apa, dan negara tujuan. Dan sebenarnya ada penambahan kolom lagi adalah sending organization bagi sekolah yang memang sudah mempunyai SO. Jadi kita tambahkan itu artinya ketika sekolah sudah mempunyai SO, artinya sekolah sudah pernah melakukan program magang dan artinya kita bisa asumsi bahwa di tahun ini bisa memberangkatkan. Baik Bapak Ibu, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator untuk acara berikutnya. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Tri selaku narasumber atas pemaparan materinya. Dan sebelum kita lanjut ke sesi pertanyaan, mohon izin saya mengingatkan untuk peserta agar mengisi daftar kehadiran yang sudah di-share oleh rekan kami melalui chat room. Ya, mohon mengisi daftar kehadiran tersebut. Dan selanjutnya, sebelum saya juga melanjutkan, tadi yang pembahasan terakhir, form data alumni dan usulan, itu kami telah menge-share, namun kita akan bertahap. Jadi saat ini kita sudah menge-share untuk calon peserta BIMTEK tahap 1. Begitu Ibu Tri, dan nanti selanjutnya kita akan bertahap begitu. Terima kasih. Selanjutnya kita langsung buka pertanyaan. Ini sudah ada 6 sekolah yang raise hand. Sebentar ya, kita urutkan dari yang pertama kali tadi saya lihat untuk yang raise hand. Sebentar. SMK Negeri 6 Jember. Nanti jika ingin bertanya, perlu catatan kameranya dan tolong diperhatikan pertanyaan dan jawabannya. Apabila sudah ditanyakan, jawab sebelumnya oleh rekan Bapak Ibu, mohon tidak untuk ditanyakan kembali. Baik, silakan Pak Abdul Hayy dari SMK Negeri 6 Jember. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hayy dari SMK Negeri 6 Jember. Berkaitan dengan program magang ke luar negeri bagi sekolah kami ini mungkin yang jelas hal yang baru Bapak, Ibu, karena sekolah kami baru tahun kemarin untuk SMK Pusat Keunggulan Skema Pemadanan. Hal yang perlu saya tanyakan yang pertama, untuk peserta didik yang akan kita, yang misalkan yang berminat, apakah ada ketentuan berkaitan dengan kompetensi keahlian? Kan di sekolah itu bisa perangkat lunak, multimedia, akuntansi, rata-rata dari bisnis manajemen, terus ada yang dari badik. Apakah ada ketentuan yang berkaitan dengan kompetensi keahliannya? Terus yang kedua, dari pembiayaan yang ada, karena sekolah kami ini termasuk daerah pinggiran yang notabene secara perekonomian itu secara perekonomian itu menengah ke bawah. Kalau melihat dari skema penggunaan anggaran itu memang dipergunakan nanti untuk pendampingan pelatihan bahasa asing. Permasalahan yang ada di sekolah kami, karena sekolah kami memang free. Jadi di SMK 6 ini untuk PKL saja untuk anak-anak itu juga tidak dipungut pembiayaan, karena memang sekolah kami ini termasuk daerah pinggiran dan
secara perekonomian memang tidak terlalu baik-baik saja seperti itu. Untuk pelaksanaan pendaftarannya, misalkan untuk ke Jepang, ke Jerman, ataupun ke Korea, apakah nanti ada semacam dana pendamping untuk pengurusan paspor, untuk pengurusan visanya? Karena ini akan menjadi kendala ketika anak-anak kami itu harus mengeluarkan biaya sendiri seperti itu. Ini juga mungkin akan menjadi masalah juga di sekolah Bapak Ibu, karena faktor-faktor inilah yang biasanya yang akan menjadi sesuatu awalnya tertarik ketika dihadapkan dengan biaya, itu biasanya anak-anak itu orang tua siswa biasanya itu mundur teratur satu persatu seperti itu. Ini yang perlu saya tanyakan. Jadi ada 2 poin. Satu, adakah batasan berkaitan dengan kompetensi keahlian? Yang kedua, adakah dana pendamping pada proses? Kalau yang 150 juta kan hanya untuk dana untuk pendampingan pelatihan untuk bahasa asingnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Abdul Hai. Ibu Tri izin mau kita tunggu atau langsung tampung dulu atau langsung menjawab? Langsung aja kali ya Mbak Rita. Baik. Jadi pertanyaan yang sama tidak diulang lagi. Gitu. Baik. Terima kasih. Silakan Ibu Tri. Kami bantu menjawab ya, Mbak Tri ya. Oh nggih, Pak Direktur. Waduh, langsung Pak Dir sendiri yang mau jawab nih, Pak. Terima kasih, Bapak. Baik, Pak Abdul Hai. Yang pertama, ketentuan untuk kompetensi keahlian. Sejauh ini kompetensi keahlian tidak dibatasi, kompetensi keahlian apa saja, itu disesuaikan dengan user dari negara tujuan. Jadi misalnya negara Jepang kebutuhannya adalah caregiver, berarti kan kesehatan. Atau misalnya manufaktur, berarti kan kompetensi keahliannya apa yang specified kompetensi yang dibutuhkan gitu. Jadi sejauh ini Bapak tidak tergantung dari kompetensi keahlian yang ada di sekolah, tapi maksudnya berdasarkan demand negara tujuan. Seperti itu. Bapak tahunya dari mana demand itu? Nah, itu Bapak bisa dapatkan dari lembaga pengirim yang memang sudah kredibel. Dia pasti punya list of users dan itu kompetensi apa saja yang dibutuhkan gitu. Jadi Bapak harus menggait memang SO atau lembaga pengirim yang memang sudah kredibel, punya track record mengirimkan. Bapak Ibu harus bisa cermat ya untuk memilih sending organization. Ada beberapa sending organization yang memang dia melakukan, tapi waiting list untuk sampai ke negara tujuan itu cukup panjang gitu. Atau harus lama menunggu gitu. Nah, Bapak Ibu nah ini harus pintar-pintarnya Bapak Ibu mencari info sending organization mana yang kredibel, yang bisa memberangkatkan dan bisa sesuai dengan kompetensi kalian yang dimiliki sekolah Bapak Ibu. Gitu ya. Mudah-mudahan menjawab Pak untuk pertanyaan nomor 1. Nah, pertanyaan nomor 2, SMK menengah ke bawah. Untuk fundingnya namanya kita adalah bantuan pemerintah. Artinya bantuan yang kita tidak bisa membiayai semua hal yang memang harus dipenuhi dalam program magang luar negeri ini. Dan intervensi kita adalah fokus on students. Jadi fokus kepada calon peserta magang luar negeri yang memang posisinya masih menjadi siswa. Gitu ya, posisi menjadi siswa. Sedangkan untuk sampai bikin paspor, lalu visa dan lain sebagainya, itu biasanya siswa sudah lulus. Karena minimum requirements-nya mostly adalah 18 years old, di atas 18 tahun. Dan kebanyakan itu adalah yang sudah lulus. Nah, itu kan pembiayaannya artinya bukan siswa lagi, dia sudah lulus. Nah, itu kita tidak bisa cover. Nah, Bapak dari mana funding-fundingnya itu gitu ya? Mungkin Bapak Ibu sekalian yang emang baru nih, newbie nih di dunia magang, bisa sharing tadi yang Pak Dir sampaikan, bisa best practice kepada sekolah-sekolah yang memang sudah secara regularly mengikuti program magang luar negeri ini. Gimana sih membantu siswa-siswi Bapak Ibu bisa sampai ke luar negeri gitu ya, yang tentu saja tidak sampai memberatkan orang tuanya. Mekanismenya seperti apa? Nah, bisa sharing. Mungkin Pak Direktur ada yang mau ditambahkan, Pak? Ini Pak Dir sambil luring, sambil daring juga nih Bapak. Terima kasih. Jadi jawaban dari Bu Tri sudah benar. Bisa semua kakak diajukan Pak. Jadi tidak tergantung dengan SMK PK yang diunggulkan.
Itu yang pertama. Yang kedua, tadi memang karena kendala biaya itu yang paling tinggi adalah pelatihan bahasa. Maka kita menstudi memberikan anggaran per siswa itu 15 juta, itu kami studi dari pelatihan bahasa Jepang sampai mereka lulus. Itu kurang lebih butuh dana 15 juta itu untuk pelatihan bahasa, budaya, dan mungkin kesakmataan ya, kesakmataan siswanya itu. Tapi harapannya benar-benar mereka mau berangkat. Kalau nanti dilatih terus berangkat ya kita akan rugi. Ya. Nah, dengan biaya itu pasti ada biaya-biaya lain, itu tanggung jawab siswa ya Pak ya, yang nanti akan berangkat. Saya kira kita sudah meringankan, atau komunikasi dengan Kemenaker juga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk 100.000 anak yang mau ke Lui. Ditargetkan itu biaya untuk biaya untuk tiket dan lain sebagainya itu dari Kementerian Tenaga Kerja. Jadi setelah lulus itu sudah tanggung jawabnya Kementerian Tenaga Kerja. Oleh karena itu kita membiayai selama mereka masih sebagai siswa. Tolong ya Pak ya, SMKPK bisa mengusulkan minimal 10 anak itu. Tapi dipastikan orang tuanya didampingi, dipastikan benar-benar berangkat ke negara tujuan dan komunikasi dengan sending organization yang terdekat. Bapak bisa download di Kemenaker. Di sana ada 400 yang bisa membantu sekolah Bapak untuk pengiriman ke luar negeri. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan selaku Direktur SMK dan Ibu Tri selaku pemateri. Selanjutnya kita berpindah ke pertanyaan berikutnya, yakni dari SMK. Bisa menambah sebentar Ibu? Gimana Pak? Dari jawaban Pak Direktur tadi Boleh. juga gini, asumsi kami karena kami memang pemula baru mengikuti kegiatan ini, asumsi kami dari misalkan sebagaimana disampaikan Pak Direktur dari proses pelatihan ini apakah ada memang yang ditunjuk khusus oleh pihak direktorat dalam hal pelaksanaannya untuk pelatihan yang berkaitan dengan pendampingan pelatihan untuk bahasa asingnya. Terus yang kedua, asumsi kami dari proses setelah lulus pelatihan ini anak-anak jadi berangkat di bawah bendera dari direktorat. Ini asumsi saya ya. Untuk proses kegiatan ini saya kira langsung dari pihak direktorat nanti yang mengarahkan seperti itu. Sehingga payung kami kan pada akhirnya butuh semacam payung hukum, karena ketika orang tua kami khususnya, karena pernah kejadian dulu anak kami malah ikut TKI yang direkrut karena ada salah seorang teman kami yang memang penyedia layanan itu akhirnya ikut. Akhirnya setelah sampai di tempat di Singapura insya Allah, anak ini ternyata di sana diterlantarkan. Dan orang tua itu kan tahunya sekolah yang membawa, meskipun dia berangkatnya di luar sekolah, tapi karena ibu guru dulu yang memang memberangkatkan, akhirnya larinya ke sekolah, padahal kami tidak tahu seperti itu. Bagaimana kami itu berupaya untuk meyakinkan orang tua ketika memang nanti yang menunjuk baru sekolah, bukan dari pihak direktorat misalkan yang akan memberangkatkan anak-anak kami ini. Dan seandainya tadi misalkan ada anak yang sudah ikut, terus ternyata dari 10 ada 8 orang yang hanya berangkat, sementara 2 orang misalkan di situ tidak jadi berangkat karena sesuatu dan lain hal. Ini apakah nanti ada konsekuensi bagi sekolah ketika memang dari proses pelatihannya 10 cuman yang berangkat misalkan 8 orang. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Terkait dengan tugas kita Pak, tugas kami membiayai pelatihan bahasanya, dan kami tidak mengkoordinir terkait dengan pengiriman ke luar negeri, karena kalau mengkoordinir pengiriman ke luar negeri itu menyalahi tugas kita, tugas kami. Tugas kami itu memberikan layanan
selama mereka masih menjadi siswa. Itu ya Pak ya. Nah, Bapak punya BKK itulah dengan Kemenaker. Pakailah SO yang sudah disertifikasi oleh Kemenaker atau dinas tenaga kerja di provinsi. Itu juga di sana ada datanya Pak. Ya, jangan sembarang orang mau ngirim terus diterima. Tidak bisa. Jadi sudah ada lembaga-lembaga sending organization yang sudah disertifikasi oleh Kemenaker, sudah ada SO yang juga sudah diizinkan oleh Kementerian Dinas Tenaga Kerja di provinsi masing-masing. Nah, itu yang sudah dinyatakan layak. Jadi kita harus hati-hati, jangan sembarang mengirimkan kalau nanti Bapak melampirkan SO-nya itu tidak terdaftar di Kemenaker atau di Dinas Perindustrian di provinsi, maka tidak akan kami kirim bantuan dari direktorat, karena itu bagian daripada upaya kita bersama untuk menjamin anak-anak kita berada di luar negeri pada tempat-tempat yang benar. Ya Pak ya. Jadi kasus-kasus itu memang banyak terjadi Pak, bahkan sampai TPPO, maka ini harus kita hindari. Ya, maka ini seleksinya kami yang di Mbak Tri sudah jalan seleksi itu. Ada 11.000, tetapi setelah kita cek hanya 6.000 yang layak diseleksi. Ya 6.000 pun nanti kita cek kembali, ternyata juga ada siswa kelas 11, kelas 10 didaftarkan, siswa yang sudah lulus didaftarkan. Ini kami akan cek lewat Dapodik, jadi jangan main-main dengan data ya Pak ya. Itu Pak ya. Jadi kami tidak mengkondisikan, kami tidak mengkoordinir. Silakan cari SO yang bisa membantu pelatihan. Gurunya kalau punya guru sendiri ya silakan dilatih dengan guru. Kalau tidak punya kerjasama dengan SO silakan, tetapi SPJ-nya dilakukan oleh sekolah, bukan oleh SO, tidak ya. Kalau nanti dengan SO berarti harus lelang, butuh 3 bulan, tidak rampung Pak. Karena kita ingin segera menyalurkan bantuan ini sehingga selama mereka masih sebagai siswa itu masih benar secara bahasa anggarannya. Itu ya Pak ya. Nggih Bapak. Nggih, terima kasih atas penjelasannya. Oke. Ya, silakan tolong disosialisasikan Pak ya. Cari 10. Oke, cukup biar yang lain gantian. Sampun. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Wardani. Baik, sudah terjawab Pak Abdul? Hai. Sampun. Terima kasih sudah jelas. Terima kasih. Insya Allah kami tindak lanjuti. Ya, kita lanjut ke penanya berikutnya, yakni SMK Negeri 1 Jepara yang diwakili oleh Ibu Sri Rahayuning Tias. Silakan Ibu. Silakan di-unmute dulu, rekan-rekan operator mohon dibantu di-unmute. Silakan. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Saya cukup bangga bisa ada di sini Pak Dhani. Terima kasih dan Bapak Ibu yang lain. Yang pertama yang mungkin saya sendiri mungkin yang kurang paham untuk syaratnya. Kebetulan kami tahun ini kan bertahun-tahun ini kami mengusulkan sekolah PK kan nggak tembus termasuk hari ini. Yang tahun ini kan kami tidak tembus. Sedangkan untuk pemagangan ke luar negeri, alhamdulillah kami sudah berjalan dari 2016 dengan SEI dan dengan BPN. Hampir tiap tahun kami mengirimkan Bapak Ibu. Termasuk yang anak kelas 3 ini sebenarnya sudah seleksi bulan November kemarin untuk SEI dan ada 34 yang masuk grade A atau golden grade istilahnya, dan nanti masuk ke Tangerang itu untuk pembelajaran bahasa adalah bulan Maret. Bulan Maret nanti. Pemberangkatan insya Allah nanti mulai bulan Februari. Nah kalau kasusnya seperti ini, kami bukan sekolah PK. Kalau nggak salah satunya adalah syaratnya adalah sekolah PK. Apakah kami yang dari SMK Negeri Jepara itu masih punya kesempatan untuk mengikutkan program bahasa? Memang masuk ke pelatihan bahasa, memang kami dengan SEI yang kebetulan sudah lama bekerja sama dan sudah punya SO yang sudah saya kirimkan kemarin. Kemudian nanti pemberangkatan anak-anak untuk pelatihan bahasa kan bulan Mei. Itu pun belum tentu
langsung tembus ke Jepang karena kan ada MCU dan lain sebagainya. Bahasa lepas, ternyata MCU-nya anak-anak tidak lepas, unfit istilahnya kan juga tidak bisa berangkat. Yang masih saya menjadi ragu karena kami bukan sekolah PK, baik yang lama maupun yang baru, karena tahun ini pun kami tidak bisa masuk kriteria sekolah PK. Apakah kami masih punya kesempatan? Padahal kami setiap tahun itu tidak sedikit kami mengirim pang, dan tahun ini kami mencoba ke Korea, ada 3 orang yang lolos, tapi juga belum lolos, baru seleksi awal. Kalau yang saya ada 34 anak yang lolos, untuk yang BPN, Bintang Permata Nusantara itu ada anak 9 yang lolos. Tapi kami bukan sekolah PK, Bapak Ibu dan Pak Dhani, mohon maaf, tapi kami mencoba mengusulkan anak-anak untuk pelatihan bahasa, karena saya dengar dari BPN, SOBPN untuk mendapatkan sertifikat N3 itu kurang lebih biayanya 6,5 sampai 6.750. Belum pelatihan bahasanya, itu baru sertifikasinya. Cukup alhamdulillah kalau misalkan anak kami bisa mendapatkan rezeki ini kan bisa sangat membantu. Kebetulan sekolah kami memang menengah ke bawah Bapak Ibu alumni kami, tapi alhamdulillah dengan adanya ke Jepang itu sangat membantu orang tua dan sebagainya. Mereka berangkat sampai pelatihan bahasa itu kebanyakan adalah dana talangan dari LPK yang menampung anak-anak kami. Itu curahan hati kami yang kebetulan Bapak Kepala Sekolah izin karena ada rapat di provinsi dan untuk mewakilkan ketua BKK yang kebetulan mengiring anak-anak dari tahun ke tahun. Tahun kemarin anak kami yang ke Jepang ada 24, tahun ini kalau misalkan lolos 34, baik yang penangkapan, budidaya maupun pengolahan itu ada 34 anak yang berangkat usaha, dan dari BPN yang Bintang Permata Nusa itu ada 9. Ya itu kembali tadi, kami bukan sekolah PK. Itu Pak Dhani. Terima kasih untuk kesempatannya. Salam sehat untuk semuanya. Baik Bu, kami sudah mewadahi Bu di bantuan bahasa asing itu, dan sudah kita daftar sejak Januari Februari kemarin. Ya. Jadi yang non PK kami sudah mewadahi memberikan jumlah kurang lebih 3.200 ya. Dan sudah banyak yang daftar. Jadi Ibu terlambat ini kalau tidak tahu. Itu untuk semua SMK, tidak hanya PK dan tidak hanya PK, semua SMK non PK bisa daftar di bantuan kami bahasa asing dengan kuota 3.200. Kalau belum mendaftar sudah ditutup kemarin. Tapi tolong Mbak Tri dicatat saja dulu ya. Oke, Pak. Dicatat saja dulu jumlahnya berapa, nanti dicat saja Bu, nanti dicat sini jumlahnya berapa, nanti kami coba cari dana lagi karena yang kemarin sudah 6.000-an lebih karena kuota kami hanya 3.200. Nanti akan kami carikan dana lewat bantuan pemerintah yang lain ya. Terima kasih Bu. Tolong untuk hari ini kita ke SMK PK lanjutan dulu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wardani, terima kasih Ibu Tri. Mohon izin sebelum saya melanjutkan atau mengakhirinya, Ibu Tri apakah bisa diberi kesempatan lagi untuk penanya atau bagaimana? Satu pertanyaan lagi kali ya, udah jam 12. Satu pertanyaan lagi. Baik. Satu kali lagi, karena ini antusiasnya sangat banyak sekali, betul, banyak sekali yang respon. Tapi mudah-mudahan di antara jawaban pertanyaan dan jawaban tadi sudah terakomodir begitu ya, dan ada yang sama. Baik, selanjutnya mudah-mudahan ini pertanyaan ini tidak sama. Saya lanjut ke SMK Negeri 1 Sukadana dengan Pak Tulus. Mohon silakan di-unmute, pertanyaannya disampaikan dengan jelas dan singkat ya Pak ya. Terima kasih. Ada 2 pertanyaan, Ibu. Yang pertama tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Pak Direktur terkait dengan Kementerian Tenaga Kerja. Jadi memang kami ada komunikasi, ada program dari tenaga kerja. Sebenarnya tadi ingin saya tanyakan apakah program dari tenaga kerja itu sama dengan yang program ini. Jadi sudah ada sedikit kejelasan, namun ada perlu saya mohon pencerahannya lagi. Karena untuk hari Jumat kami itu memang ada sosialisasi terkait dengan pemagangan siswa ke Jepang kalau tidak salah dari
Dinas Tenaga Kerja di kabupaten kami. Sehingga kemarin dari hasil pembicaraan kami dengan dinas itu bahwa yang menjadi permasalahannya adalah untuk persiapan dalam pemagangan termasuklah sertifikasi dan untuk masalah bahasa ini. Alhamdulillah dengan hari ini sudah terjawab, artinya ada persiapan untuk sertifikasi dan bahasa dibantu oleh program yang ini. Sehingga nampaknya kalau untuk yang pemberangkatan tiket dan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Direktur itu nampaknya akan di backup ataupun menjadi program daripada Kementerian Tenaga Kerja. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Yang berikutnya, yang kedua, itu terkait dengan masalah yang kelas 12. Ini kami juga masih agak belum jelas. Yang kelas 12 ini maksudnya yang kelas 12 sekarang atau kelas 12 yang sekarang kelas 11. Karena ini program ini kan nanti sampai kemungkinan sampai akhir tahun ini kemungkinan kali lah Bu ya. Karena bulan 5 itu kan siswa kita yang kelas 12 ini kan sudah keluar. Terus tanggal 6, kalau tidak salah tanggal 6 Mei ini semua. Nah, ini mohon kejelasannya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tulus. Silakan kita sampai ke Ibu Tri untuk bisa menjawab atau Wardani. Mohon izin, apakah masih bergabung? Mungkin dijawab oleh Ibu Tri dahulu. Oke, baik. Silakan Ibu. Ya, mungkin Pak Dir ada kesibukan lain. Baik, benar Pak Tulus. Jadi Kemnaker punya program magang karena itu memang tupoksi pekerjaan mereka gitu untuk magang. Jadi kalau Bapak bisa sampai ikut program ini, artinya siswa-siswi Bapak akan terbantu sekali gitu. Ini official program dari Kemenaker dan kita di Direktorat SMK itu porsinya, intervensinya adalah pada saat dia menjadi siswa. Jadi mau kita setelah dia lulus gitu ya, treatmentnya sampai magang itu tidak terlalu lama. Jadi kalau Pak Dir itu ingin meng-cut waktu proses untuk sampai magang bukan di siswa persiapan transport dan lain atau pemantapan lainnya gitu ya. Jadi gitu Pak, mau kita gitu ya. Jadi merespon demand dari Nah, yang kita mau adalah kelas 12 sekarang. Nah, ketika sekarang posisinya kan berarti let's say 3 bulan lagi ya Pak ya, sampai bulan Mei atau sampai bulan Juni lah kita intinya masih terdaftar di Dapodik gitu ya. Nah, namun pada saat misalnya sertifikasinya itu dilakukan di bulan Juli, itu nggak apa-apa Pak, karena pendaftaran untuk sertifikasi itu biasanya 2 bulan sebelumnya. Artinya pada saat pendaftar posisi kan masih siswa nih Pak. Nah, itu sesuai arahan inspektorat juga Pak, itu masih diperbolehkan Pak. Walaupun nanti pada saat sertifikasinya dia sudah posisi lulus gitu. Tapi kan pada saat pendaftaran dia posisinya siswa. Karena kita mengejar target sampai keberangkatan gitu Pak. Jadi priority kita adalah di kelas 12 yang sekarang ini. Seperti itu Pak. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Tulus. Sudah mengacungkan jempol, artinya sudah terjawab. Oke. Baik, terima kasih Ibu Tri. Mohon izin saya sapa dulu Pak Direktur, apakah masih bergabung? Mbak Tri sudah bisa. Akhir tahun nanti laporan Bapak itu sudah ditambahkan dengan siswa yang berangkat ke luar negeri, 10 anak itu. Baik. Oke, mungkin satu lagi silakan kalau. Oh ya, baik Bapak. Baik, sebentar saya izin memanggil SMK Teknik Palsbaya yang diwakili oleh Bapak Eko Agus. Silakan Pak Eko. Ya, terima kasih Bu Rita, Putri yang terhormat Pak Direktur, Pak Wardani. Saya dari SMK Teknik Pal Surabaya, Bapak. Kami dengan SO PT JAIC itu sudah member sejak lama dan setiap tahun kami sudah mengirimkan dan alhamdulillah baru saja kemarin itu mendapat informasi dari hasil seleksi tahun yang lalu untuk peserta didik kami yang sekarang kelas 12 itu
insya Allah lolos 16 Pak. Tinggal medical check up dan pelatihan bahasa dan budaya. Otomatis kalau misalkan ini nanti bergulir, artinya kami sudah punya kandidat 16 anak yang sudah melalui fase tes dan tes kan gitu Bapak. Sehingga tinggal penguatan itu. Nah, mohon izin Bapak, ini nanti kan tadi saya lihat juga ada proporsi antara pelatihan bahasa dan budaya dan juga adanya penguatan kejuruan. Kebetulan kalau di kami ini mayoritas di shipbuilding dan konstruksi, maka insya Allah yang kami perkuat adalah di weldingnya. Meskipun memang ada konsentrasi keahlian yang welding, tetapi perlu kami upgrade untuk di welding untuk di beberapa posisi. Nah, kira-kira proporsinya Pak, itu nanti apakah sudah ditentukan untuk pelatihan bahasa dan budaya dari 15 juta itu sekian, terus kemudian untuk upgrading di penguatan di kejuruannya adalah sekian. Terus kemudian Bapak mohon izin kembali lagi pada masa pencairan, kami khawatir nanti kalau misalkan program ini bergulir sementara anak-anak ini sudah lulus di bulan Mei, otomatis meskipun kami sudah punya kandidat kan kami juga kesulitan untuk mendaftarkan. Dan ini program baru yang tentunya akan kami komunikasikan dengan SO kami. Mengingat di SO sendiri juga ada pelatihan bahasa dan budaya dengan skema yang dimiliki. Akan tapi kami perlu adanya penguatan di awal sebelum mereka masuk di asramanya SU kami seperti itu. Mungkin itu yang saya tanyakan Bapak. Ini mohon izin jika berkenan kalau ke Surabaya Pinara di SMK Teknikal Pak, kemarin kita ketemu di SMK Negeri 5 waktu jadi konsep building kami Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari SMK PAL Surabaya yang sudah mulai merintis ya Pak ya. Benar Pak, jadi untuk siswa kelas 12 yang pertama, kemudian anggaran kami untuk penguatan bahasa ya Pak ya, sampai mereka tersertifikasi sertifikasi bahasanya. Nah, bagaimana kalau mereka ini nanti dikirim lagi ke lembaga? Ya, dikirim ke lembaga ya penguasaan bahasa sudah harus dikurangi biayanya, jangan sampai ke lembaga nanti masih bayar lagi dengan biaya-biaya yang terbebani. Jadi maksud dari negara, ini negara ingin hadir kepada anak-anak yang tidak mampu, pengen bekerja ke luar negeri, itu harapannya jangan sampai mereka berangkat itu dengan beban-beban utang yang tinggi. Utang pelatihan bahasa, utang tiket, utang lain-lain ya. Ya memang nanti dipotong juga akan terpenuhi, tetapi negara ingin hadir untuk meringankan seringan-ringannya kepada anak-anak yang mau magang ke luar negeri. Tolong itu dikomunikasikan dengan SO supaya pelatihan yang dilakukan di sekolah dihargai, direkognisi Pak. Ya, kalau perlu pelatihan-pelatihan itu dilakukan di satuan pendidikan sampai sertifikasinya biayanya berapa, itu memang pengelolaannya harus begitu Pak nanti Pak. Ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, kemudian misalnya Pak, anggaran 150 juta itu boleh enggak untuk 15 anak? Nah, silahkan kalau itu cukup gitu ya, pelatihan bahasanya. Jadi mari kita kul sinangkul ing repot Pak. Jadi kita pikul bersama tujuannya untuk meringankan anak kita seringan-ringannya mereka kalau bisa pergi ke itu tanpa beban biaya. Sehingga anak-anak kita ini dibahagiakan ya Pak ya, disejahterakan melalui dorongan-dorongan yang kita fasilitasi ini. Karena nanti kan mereka akan mentransfer ke orang tuanya ke daerah itu kenyataan beberapa daerah dan akan mendapatkan transfer dana yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan daerah, pinjam dulu. Itu harapan kita. Mari kita perjuangkanlah anak-anak kita yang mampu, dan sampai kita nempel di situ, ikut di situ, justru biayanya lah tidak termanfaatkan ke yang lain. Termasuk penguatan kejuruan ya jangan mengurangi dana ini Pak. Ya, itu. Ya penguatan kejuruan. Nah, mari kita pahami seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Siap, Terima kasih Pak Direktur. Pak Eko sudah terjawab ya Pak ya? Baik, terima kasih. Baiklah, terima kasih
izin melanjutkan kepada Ibu Tri, mungkin kiranya ada yang mau ditambahkan? Cukup, Mbak Ria. Apabila satu lagi, sorry saya lupa. Jadi Bapak Ibu yang SMK PK lanjutan yang memang sudah mendaftarkan di program bantuan pemerintah penguatan persiapan magang luar negeri yang sudah disampaikan, itu tidak boleh beririsan nama siswanya dengan yang di SMK PK lanjutan, gitu ya. Jadi tidak boleh sama data usulannya. Terima kasih, itu saja Mbak Rita. Terima kasih. Baik, kasih Ibu Tri. Ini sebetulnya masih banyak sekali ini yang ingin bertanya yang sudah raise hand ya. Semoga nanti di lain waktu di saat kita dipertemukan kembali bisa saling berdiskusi kembali Bapak Ibu dan kami bisa membantu menjawab apa yang di dalam pertanyaan. Tapi mudah-mudahan sebagian besar tadi sudah kira-kira memberikan gambaran. Izinkan saya memberikan kesimpulan dahulu kaitannya dari tadi penanya, diskusi bertanya, yakni tadi tentunya program ini sekali lagi harapannya seperti yang disampaikan terakhir oleh Pak Dir tadi, harapannya ini untuk meringankan siswa untuk magang dan nantinya harapannya untuk bisa bekerja di luar negeri begitu, karena tadi manfaatnya sangat banyak sekali yang sudah dijelaskan oleh Ibu Tri ya, dari mulai mengaplikasikan ilmu yang di SMK, kemudian mendapatkan pengalaman, internship, memahami bisnis, daya kerja, dan yang terlebih lagi mendapatkan uang saku, begitu ya. Dan ini diharapkan untuk kelas 12 dan bagi sekolah yang memang belum pernah memberangkatkan, silakan memaksimalkan BKK-nya dengan bekerja sama dengan SO yang sudah certified. Nanti tahunan tolong dikirim ya Ibu Putri apabila ingin ada sekolah yang ingin melihat referensi SO yang sudah tersertified tadi begitu. Itu saja. Kemudian yang terakhir tadi sekali lagi untuk konsentrasi kaliannya tidak dibatasi Bapak Ibu karena di sini adalah pesertanya harapannya adalah SMK pusat keunggulan yang baru atau yang lanjutan, nanti anggarannya, pemanfaatannya bersamaan dengan program pembelajaran berbasis dunia kerja. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti dimanfaatkannya di program tersebut begitu, dan harapannya minimal 10 siswa akan mengikuti program ini gitu. Tadi ada yang bertanya di chat Mbak Ibu Tri, mohon izin satu. Ada yang sudah mendaftarkan 40 siswanya di Takola. Namun saat ini belum ada result atau pengumuman begitu ya, begitu. Nah, bagi tadi SMK yang bertanya demikian, apabila memang ada SMK tersebut SMK PK baru atau lanjutan, bisa mengusulkan di bantuan pembelajaran di SMK Pusat Keunggulan ini, di pembelajarannya, namun sekali lagi tadi tidak beririsan dengan usulan yang diberikan di Takola di bantuan pemerintah itu sendiri, gitu ya. Begitu Ibu Tri ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Tri tadi mendatangkan kebermanfaatan dan menjawab apa yang sudah menjadi pertanyaan di benak Bapak Ibu Kepala SMK sekalian atau yang mewakili. Saya izin ke Ibu Tri dulu, ada kalimat penutup yang mau disampaikan Ibu Tri, silakan. Cukup Mbak Rita. Semangat Bapak Ibu cari SO. Dari sekarang nanti formnya sudah akan di-share secara bertahap, tentunya tidak hanya fokus kepada program ini, namun ada program pembelajaran yang lainnya tentunya Bapak Ibu yang juga harus direncanakan dengan maksimal begitu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi Ibu Tri atas waktunya. Sukses selalu ke depannya, sukses juga untuk Bapak Ibu sekalian. Saya mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak April selaku MC. Baik, terima kasih kepada Bapak Wardani Sugianto selaku Direktur SMK yang masih bergabung dan ikut serta pada sesi tanya jawab. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu Tri Haryani SPD yang telah memberikan
sosialisasi mengenai bantuan pemerintah untuk persiapan peserta didik magang di luar negeri. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Rita Sugiani yang telah memoderatori sesi sosialisasi pada siang hari ini. Insya Allah informasi yang disampaikan akan bermanfaat untuk peserta didik ke depannya. Amin. Bapak dan Ibu, demikianlah acara sosialisasi bantuan pemerintah untuk persiapan peserta didik magang di luar negeri. Saya April selaku MC mewakili Direktorat SMK Unduh Diri. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rita, Mbak April. Sama-sama Ibu. Terima Izin kasih. live ya. Ya. Recording stopped. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Apel belajar Pancasila. Tanamkan di dalam dada. Pancasila. Cerdas berdasar itu kita.